Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Di kesempatan ini kita akan belajar sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mohon hikmat dalam kuasa Roh Kudus Bapa, supaya kami sanggup mengerti maksud-maksud Bapa yang tertulis di dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami mohon. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, tema kita kali ini adalah cara Yesus menyelesaikan masalah. Nah, bagian ini saya ambil dari 3 cerita di dalam Alkitab. Yang pertama adalah cerita tentang Yesus meredakan angin ribut yang terdapat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Nah, di cerita ini kita tahu sekali bagaimana Yesus dan para murid saat angin dan badai, ombak gelombang, hujan di tengah-tengah danau, dan Yesus kemudian meredahkan angin ribut itu. Nah, saudara-saudara, yang ingin saya ajak kita lihat pada bagian ini adalah bagaimana Yesus secara langsung menyelesaikan persoalan itu. Di situasi itu murid-murid diliputi oleh ketakutan, kegelisahan yang sangat dahsyat karena angin ribut yang besar. Lalu mereka datang dan membangunkan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Hai, di manakah imanmu, kamu orang-orang yang kurang percaya?" Lalu Yesus menghardik secara langsung angin, hujan, dan danau itu menjadi tenang. Nah, di sini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus secara langsung terlibat untuk menyelesaikan satu situasi persoalan yang dihadapi oleh murid-murid yang percaya kepadanya, orang-orang yang hidup langsung bersama-sama dengan Yesus saat itu. Yang kedua, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Di cerita ini kita tahu dalam Injil-Injil dan secara khusus di Injil Matius pasal yang ke-14 dicatat di sana di ayat 13 sampai 21, dan kita menemukan bagaimana Yesus menyelesaikan persoalan ini. Persoalan ini bukan tentang 5 roti 2 ikan, tetapi tentang bagaimana cara Yesus menyelesaikan masalah di situasi itu. Kalau yang tadi pertama adalah masalah ketakutan para murid terhadap situasi badai yang mereka hadapi, sekarang adalah keadaan kehabisan makanan. Ada 5.000 orang laki-laki yang tercatat dengan perempuan dan anak-anak yang tidak tercatat yang ikut Yesus. Dalam perjalanan mereka kehabisan makanan, lalu murid-murid datang dan menyampaikan kepada Yesus bahwa suruhlah orang-orang ini pulang karena mereka akan mati kelaparan. Lalu Yesus mengatakan, jangan suruh mereka pulang, tetapi kamu harus memberi mereka makan. Lalu murid-murid itu sampaikan kepada Yesus bahwa kita tidak punya makanan yang cukup untuk memberi mereka makan, dan di sini tidak ada tempat untuk dapat membeli makanan. Artinya tidak ada toko, tidak ada kios, atau tidak ada warung tempat untuk bisa mendapatkan makanan untuk dapat memberi makan kepada sekian banyak orang. Lalu Yesus berkata, jangan menyuruh mereka pulang, tapi harus memberi mereka makan. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dalam cerita ini, di situasi itu ada anak kecil yang datang dengan persediaan makanannya yang sangat tidak masuk akal karena hanya 5 roti saja dengan 2 ikan. Tapi kemudian makanan yang sedikit itu dibawa kepada Yesus. Murid-murid menyampaikan bahwa ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dengan 2 ikan. Lalu Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yesus menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana Yesus menangani situasi masalah ini. Yesus menanganinya tidak langsung dengan melakukan mujizat saat murid-muridnya mengatakan bahwa kita kehabisan makanan, tidak bisa memberi makan mereka. Tapi Yesus justru mengatakan kepada para murid supaya mereka menyelesaikan persoalan itu. Dan murid-murid sendiri bingung bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Lalu datanglah anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan yang ia punya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yesus menyelesaikan masalah dengan menggunakan pertolongan orang lain. Dan pertolongan itu kelihatan tidak masuk akal. Pertolongan itu kelihatan sangat kecil sekali, kelihatan tidak mungkin. Tetapi orang yang memberi pertolongan seperti anak kecil itu sangat tulus, sehingga pertolongan inilah yang dipergunakan oleh Yesus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para murid saat itu. Nah, itu cara Yesus yang kedua, yaitu menyelesaikan persoalan masalah dengan pertolongan orang lain. Yang ketiga,
saya mengambil cerita tentang penyembuhan seorang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima kita lihat cerita itu. Waktu Yesus berjalan-jalan di tepi kolam Bethesda, ia berjumpa dengan seorang yang terbaring di situ. Lalu Yesus mengatakan, apakah yang engkau inginkan? Apakah engkau mau sembuh? Lalu orang ini tidak langsung mengatakan, iya saya mau sembuh. Tapi dia katakan, waktu kolam itu mulai bergelora, orang sudah lebih dulu turun ke dalam kolam itu. Yang kedua, tidak ada orang yang menolong saya untuk masuk ke dalam kolam itu. Di sini, lalu Yesus bilang sama orang itu, apakah engkau mau sembuh? Dia tidak mengatakan mau sembuh, tapi dia kemukakan berbagai-bagai alasannya. Lalu Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Nah, di bagian yang ketiga ini, saya mengerti bahwa Yesus menyelesaikan persoalan kita dengan diri kita sendiri. Yesus mengajak kita menghadapi persoalan kita, menyelesaikan persoalan kita sendiri. Jangan menunggu orang lain, jangan mempersalahkan orang lain dengan situasi yang kita hadapi, dengan masalah yang kita hadapi, tetapi kita harus bangun dari masalah kita, angkat persoalan kita, berjalan untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri. Nah, inilah saudara-saudara, 3 cara bagaimana Yesus menyelesaikan persoalan kita. Kita semua saat ini, dalam hidup ini tidak ada hidup yang tidak bermasalah. Semua orang menjalani hidup dengan masalahnya masing-masing, dengan persoalannya masing-masing. Bagaimana saudara tahu Yesus menyelesaikan hidup saudara? Ada cara, ada masalah, ada soal yang langsung akan dijawab oleh Yesus. Tak langsung pada persoalan, saudara akan tahu langsung bagaimana Yesus menyelesaikan masalah itu langsung dengan kuasanya. Tapi juga ada situasi di mana Yesus akan menggunakan orang lain. Tuhan menggunakan orang lain untuk menolong saudara di persoalan saudara, menyelesaikan persoalan saudara. Yang saudara butuhkan di sini adalah kepekaan. Bagaimana saudara tahu bahwa orang atau cara Tuhan yang sangat sederhana, yang kelihatan tidak masuk akal, dapat dipergunakan oleh Tuhan untuk menyelesaikan persoalan saudara. Tinggal saudara sepakat, setuju dengan persoalan yang tidak masuk akal, dengan cara yang tidak masuk akal itu, bawalah kepada Yesus. Seperti para murid menemukan seorang anak kecil yang membawa hanya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin bagi mereka ini tidak masuk akal, tapi itulah yang ada. Itu cara yang ada, sehingga cara itu mereka bawa kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memberkati 5 roti 2 ikan. Cara Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak terpikirkan, yang tidak masuk akal. Tapi bawalah kepada Tuhan, mengerti cara itu dan bawa kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah cara penyelesaian Tuhan ada pada dirimu sendiri. Engkau sendiri yang akan menyelesaikan masalahmu dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pertanyaan dari Tuhan. Apakah saudara mau masalahmu selesai? Jangan persalahkan orang lain, jangan tunggu orang lain, jangan persalahkan situasi, tapi bangun dari masalah itu, hadapi masalah itu, angkat masalah itu dan jalan. Tuhan akan menolong saudara menyelesaikan masalah itu. Yesus Kristus Tuhan memampukan kita untuk sanggup menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah kita dalam kuasa dan cara Tuhan bagi kita. Amin.